warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutila. Saya merekomendasikan buat pencinta kuliner, khususnya makanan-makanan ringan ya, jajanan. Ini ada dari Rifis Kitchen. Ini buatannya homemade loh. Nah, ini ada keripik balado dan juga ada kue. Apalagi bentar lagi mau lebaran kan. Jadi bisa order di Rifis Kitchen. Rasanya dijamin maknyus dan mantap sekali. Enak deh pokoknya. Nah, ini dia Instagramnya Rifis Kitchen. Nomor teleponnya 0877864587. Jadi mau order jangan lupa ya di Rifis Kitchen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Eko Mika. Saya Cutila Dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Hari ini kita ada tamu spesial yang tidak asing lagi ya buat kita dan pemirsa semuanya. Ada Ustadz Zainal ya. Dan kita pastinya untuk episode hari ini tentunya akan mengupas-upas tentang yang namanya titik-titik nanti akan memberikan penceramah dari Ustadz Ridho sendiri. Bismillah, gimana sekarang tetap kita memberikan informasi kepada pemirsa semua di rumah. Kita ikuti protokol pemerintah ya kita. Iya, pastinya melakukan 3M ya. 3M. Apa aja ya? Menjaga jarak, terus mencuci tangan, Juga pastinya memakai sih. masker. Memakai masker. Kalau kita pakai apa nih? Pisau. Iya, Oke. biar kelihatan wajahnya ya. Biar kelihatan aura-aura kita. Oh, iya. Gitu ya kan. Ya Ustaz, pada episode kali ini kita akan memberikan apa kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya buat kita di sini dan buat teman-teman yang ada di luar sana. Ya, baik, terima kasih Mas Eko dan Mbak Mila. Kita lanjut, materi kita pada hari ini adalah tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, ini Ramadan ibarat satu hidangan yang Allah sediakan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi hidangan ini begitu menawarkan berbagai menu yang sangat lezat dan nikmat. Oleh karena itu rugilah ketika orang datang ke situ tapi tidak menyantap hidangan tersebut. Jadi saat hidangan itu sudah disampaikan, sudah dihidangkan di tengah bulan Ramadan, rugi bagi orang yang tidak mengambil bagian dari bulan tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, amalan apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai menu Ramadan untuk kita raih di bulan yang penuh berkah ini? Yang pertama adalah kita menghidupkan qiyamul lail. Ini bentuknya bisa sholat tarawih. Sholat sunnah yang hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tidak sah sholat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Kemudian kita sholat dengan witir. Dan ini buat pemirsa, kita tidak lagi meributkan jumlah rakaat sholat tarawih. Kadang-kadang di kita ini sering terjadi polemik. Apakah 8, 11 dengan witir ataukah 20, 23 dengan witir. Pokoknya yang 8 benar, yang 20 benar. Asalkan kita laksanakan dengan dasar keimanan dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini luar biasa bagi orang-orang yang menghidupkan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, maka Allah berikan jaminan ampunan dosa di masa-masa yang lalu. Kemudian di malam hari saat kita bersahur, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sebelum kita santap sahur atau setelah santap sahur kita bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat. Amalan berikutnya adalah kita memberi makan, memberi berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Ini juga amalan yang tidak kalah luar biasa pahalanya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi." Siapa orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Misalkan Mas Eko nih di bulan Ramadan ada uang, ada rezeki, kemudian berbagi sama orang-orang yang berpuasa untuk berbuka, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa di saat itu. Masya Allah. Kalau orang itu puasanya benar, maka Mas Eko dapat pahalanya besar seperti orang yang berpuasa. Ghairi annahu la yanqusu min as-shaimi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Ya, kalau kita matematikakan, misalkan orang yang berpuasa dapat pahalanya 100.000 misalkan, maka Mas Eko dapat 100.000 juga tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi sama-sama dapat 100.000. Ini luar biasa memberi makan orang-orang yang berpuasa. Dan karena itu bagi pemirsa yang diberikan keluangan rezeki di bulan suci Ramadan, mari kita berbagi.
Ya biasanya kan ada komunitas nih, bisa di masjid, bisa di musola, ya, atau di jalan-jalan yang memang orang membutuhkan untuk berbuka puasa. Amalan berikutnya adalah kita menyegerakan bersahur dan berbuka dan mengakhirkan bersahur. Dalam hadis Rasulullah bersabda, karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajalan nasi iftaran, wa abtahum sahuran. Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah berbuka kita segerakan. Kalau yang udah datang waktu maghrib maka segera kita berbuka. Kemudian kita mengakhirkan sahur. Kadang-kadang di kita ini pemirsa yang budiman, seringkali kita sahur jam 3. Udah habis sahur akhirnya apa? Kita kan ngantuk tuh, tidur lagi. Seringkali subuhnya bablas. Ini kita dulu mungkin seringkali begitu waktu kecil. Dulu kita bangun jam 3, makan sahur dulu. Kita nggak kuat ngantuk, kita tidur, subuhnya bablas. Makanya sahur itu yang paling bagus adalah kita akhirkan. Kalau misalkan subuh saat ini jam 4.15 misalkan, atau jam 4.15, maka kita sahur paling nggak jam setengah jam sebelum waktu sahur itu, sebelum waktu subuh itu. Jadi kita akhirkan sahurnya. Ini manfaatnya banyak dan sahurnya adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan. Kemudian berikutnya amalan di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak doa. Ini pemirsa yang beriman. Jadi dalam hadis Rasulullah bersabda, salah satu daturah da'watuhum. Ada 3 hal yang tidak ditolak doa mereka. Siapa itu mereka? Yang pertama as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Ini Mbak Mila dan Mas Eko, orang-orang berpuasa itu doanya luar biasa makbul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berpuasa ini kita banyak berdoa. Itu doa-doa yang baik. Ya, bagi pemirsa yang mungkin masih sendiri, silahkan berdoa agar cepat diberikan jodoh. Ini penting ini. Ya, mudah-mudahan nanti Syawal dapat jodohnya bisa melangsungkan pernikahan. Ya. Kemudian bagi pemirsa yang dalam kondisi sulit ekonomi, semoga Allah lapangkan rezekinya. Kemudian bagi pemirsa yang dalam kondisi sakit, berdoa semoga Allah angkat penyakit. Ya. Dan tentunya ini dalam masa pandemi kita berdoa semoga Allah cepat angkat wabah yang melanda dunia ini, khususnya dari negara kita. Ini hadirin, jadi kita memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Tentu kita doakan yang terbaik untuk dunia akhirat kita, untuk orang-orang tua kita, untuk kerabat kita, untuk saudara-saudara kita. Kemudian doanya orang-orang yang wadawatul mazlum, doanya orang yang dizalimi ini juga dimakbul. Yang ketiga adalah bahwa imamul adil, doanya orang-orang yang imam yang adil. Yang adil ini doanya Allah. Ada poin doa-doa di bulan Ramadan, maka kita nanti disuruh untuk memperbanyak, misalkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita untuk meraih bulan malam-malam Lailatul Qadar, kita diminta untuk memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita menghidupkan nanti amalan-amalan di 10 terakhir. Ini kan biasanya tuh di 10 terakhir orang rame-rame nyerbu pasar. Tapi bagi orang-orang yang memang dari awal sudah mengikuti Ramadan dengan baik, maka semakin hari semakin kuat dia dan semakin dekat, semakin khusyuk dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Makanya dihidupkan malam-malam akhir dengan cara kita iktikaf. Masih payahnya. Kita iktikaf nanti di masjid. Di 10 terakhir kita sing-singkan dengan baju kita kuatkan ikat pinggang kita untuk kita beriktikaf. Karena di malam-malam inilah Allah janjikan akan turunnya Lailatul Qadar. Bagi seorang yang mendapatkan malam kemuliaan ini, maka sama dengan seorang yang beribadah selama 1000 tahun. Masya Allah. Ini lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kalau usia kita mungkin nggak sampai nih untuk beribadah selama 1000 bulan ya, 1000 bulan ya, 1000 bulan ya. Jadi ini hampir 83 tahun kita ibadah. Usia kita belum tentu nyampe sampai 83. Karena itu ini adalah amalan-amalan yang harus kita kuatkan di bulan Ramadan. Buat pemirsa, mungkin tidak ada alasan untuk saya memang nggak berbuat amal-amalan di bulan Ramadan karena saya puasa lemes enggak. Jadi nggak ada alasan itu, kita kuatkan tekad kita, semangat kita untuk meraih amalan-amalan di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaiknya. Bisa ini ada satu pertanyaan dari pemirsa di rumah. Selain amalan-amalan yang mau kita terapkan di bulan suci Ramadan, contohnya mulai dari
sholat lah, mulai dari kita bersedekah dan beramal. Apakah amalan-amalan lain itu bisa dijalankan terhadap orang-orang yang membutuhkan, di contohnya pengguna jalan raya, orang-orang musafir, dan orang-orang yang ada di sana, orang pemulung dan sebagainya? Ya betul Mas Eko. Jadi memang tadi sudah disampaikan hadisnya, dalam satu hadis bahwa orang yang memberi makan orang yang berpuasa ini luar biasa pahalanya, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma. Tapi kalau kita memberikan lebih dari itu, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan puasa di hari itu. Jadi sekali lagi, ini Mas Eko adalah salah satu contoh nih. Ini beliau setiap Ramadan ini begitu murah tangan, begitu ringan tangan, begitu dermawan untuk berbagi kepada orang-orang yang berbuka. Apalagi kalau yang dibagi itu adalah orang yang tidak mampu juga, Masya Allah, berpuasa dan tidak mampu pula. Wah, ini luar biasa, berkali lipat pahalanya. Jadi kita membiasakan ya, karena memang puasa itu melatih kita untuk merasakan rasa lapar yang orang alami. Jadi kalau memang orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan susah ekonominya, kan sering kelaparan tuh. Mereka mungkin makan jarang-jarang, ya sehari sekali. Makanya bagi orang berpuasa itu merasa kalau ternyata lapar itu nggak enak. Kalau kita memang dikasih luasan rezeki, mari kita berbagi di bulan suci Ramadan. Mungkin Cepil ada yang mau disampaikan dengan Bapak Ustaz? Sudah diwakilkan Sudah oleh Mas Eko diwakilkan, ya. ya. Sudah jelas tadi. Kalau Bang Mila ikut aja nih. Ikut aja. Mungkin closing Bismillah ya. Iya, kita sudahi ya program acara kita bersama saya Mila Dan saya Komika Bintang dalam acara Siar Ramadan Marhaban ya Ramadan.